Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke peternakan sapi yang dikelola oleh warga masyarakat Kota Bekasi, yaitu Haji Jupri. Ini salah satu potensi yang ada di Kota Bekasi yang perlu kita support, dan alhamdulillah ini sudah berkembang. Ini mulai dari nol, berproses dengan waktu dan juga dengan komitmen, kayaknya bisa lebih berkembang. Dan ini bisa menjadi contoh bagi warga masyarakat bahwa setiap ada usaha, setiap ada kemauan, pasti kita bisa. Oleh karena itu saya sangat support terkait dengan pengembangan potensi yang ada di Kota Bekasi. Salah satunya adalah peternakan sapi yang ada di Cikunir, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi bagi warga masyarakat bahwa untuk usaha tidak hanya untuk dengan tekad aja, tapi juga dengan ada kemauan yang kuat, sehingga bisa mengembangkan dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jupri, pemilik peternakan Berkah Bersama Sejahtera Jati Asih, dan Jakamulya Kota Bekasi. Kita punya lokasi di 2 kelurahan, di 2 kecamatan. Awal mulanya 17 tahun yang lalu, saya masuk akuntansi di salah satu universitas di Jakarta, lulus sekolah, lulus kuliah ya. 2 minggu sebelum sidang skripsi saya buat kandang sapi. Populasi kita waktu itu awalnya 7 ekor, berkembang 20 ekor. Hari ini populasi kita 200 ekor. Dengan luas lahan farmnya kurang lebih 1 hektar, ditambah lahan pendamping 5.000 meter kurang lebih 1,5 hektar di Kota Bekasi. Kita konsen kepada pengemukan Idul Adha sebenarnya. Adapun awal basic kenapa saya pilih sapi, kebutuhan daging waktu saya masih sekolah tinggi di Indonesia ini, dan sementara peluangnya besar untuk bisnis. Sehingga saya putuskan lulus kuliah, saya nyebrang jurusan dari akuntansi jadi petani. Dengan dimulai aset waktu itu modalnya 21 juta tahun 2005, 17 tahun yang lalu. Dengan aset barang tidak bergerak, zero aset waktu itu. Pinjamin modal sama salah satu dosen saya. Dan hari ini berkembang, populasi kita lebih dari 700 ekor dengan total aset lumayan besar lah untuk Kota Bekasi. Dengan lahan kita punya hari ini 15.000 meter. Cuma memang gini, sejauh mana kita bisa menyikapi sebenarnya. Kalau bicara tentang normatif ya, sapi sakit dan segala macam, pasar itu normatif sekali, cukup sederhana. Karena kalau pasar di Indonesia, khususnya di Bekasi ini, sebenarnya nggak khawatir. Pasar kita ini cukup terbuka luas sebenarnya untuk pasar sapi, baik daging ataupun kurban ya. Adapun untuk tantangan di awal-awal, iya banyak sapi sakit, sapi ada yang mati. Tapi makin hari kita belajar gimana cara mengatasi masalah itu, ya akhirnya semua terarah dengan baik. Baik masalah kesehatan sapi, masalah pasar, masalah modal. Bahkan hari ini kita sudah settle lah dalam hal modal, dalam hal pasar. Nah, hari ini saya bercita-cita kita punya beberapa farm di beberapa wilayah di Indonesia. Karena hari ini barometernya bukan hanya Kota Bekasi, walaupun saya putar daerah Bekasi, saya ingin punya beberapa farm di Indonesia, baik di Lampung, di daerah-daerah lain. Kita sudah mulai rintis di daerah Bojonggulur, di daerah Bogor, kita sudah mulai rintis di sana. Kemudian kita juga lagi coba buka jaringan peternakan, mau buka peternakan di Lampung, karena memang di sana sentra pakan sapi murah. Arahnya saya ingin sapi ini menjadi memasyarakat kembali seperti di eranya dulu. Karena ketahanan pangan kalau nggak dibuktikan dengan langkah konkret nggak terjadi. Itu salah satu tujuan saya, ketahanan pangan. Karena ketika saya jadi mahasiswa, saya pernah baca artikel bahwa anak Indonesia ini kekurangan daging merah, sehingga kecerdasannya beda dengan orang-orang luar negeri. Saya tersinggung dengan artikel itu, nah makanya saya jadi bagian dari yang ingin merubah itu. Artinya kebutuhan pangan Indonesia coba kita penuhi dengan cara kita berpeternak sapi dan mengembangkan sapi. Saya senang dengan teman-teman anak muda Kota Bekasi. Saya berharap teman-teman itu punya mindset yang baik ke depannya, punya tujuan yang besar buat wirausaha. Karena wirausaha itu satu hal yang membanggakan. Kita bisa berbagi, punya manfaat untuk banyak orang. Saya berharap teman-teman anak muda Kota Bekasi yang mau belajar, berbisnis, berwirausaha, khususnya peternakan, datang ke peternakan kami, Berkah Bersama Sejahtera.
yang lokasinya di Bekasi Selatan dan Jati Asih. Kami sangat terbuka untuk teman-teman anak muda yang mau belajar berwirausaha. Sekedar motivasi buat teman-teman anak muda, kami mulai 17 tahun yang lalu dengan aset dengan modal 20 juta. Hari ini aset kami 45 miliar. Artinya buat teman-teman Kota Bekasi, anak muda yang mau berbisnis, ayo datang ke kami, kita akomodir bersama, kita belajar bersama berwirausaha. Peternakan berkah bersama sejahtera Kota Bekasi. Pakan yang kita kasih hari ini, dan ini rutinitas kegiatan kasih makan, yaitu ampas tahu sama konsentrat. Nah, ampas tahunya nanti kita tuang ke pemakannya. Tambahan makanan lain atau gimana? Enggak, ini tambahnya konsentrat aja, konsentrat sama ampas tahu untuk makan siang. Makan lain nanti kita kasih gurami. Identik PKH Kementerian Pertanian. Ini cara mengetahui kalau sapi sudah divaksin atau belum, karena di kandang BBS semua sapi sudah divaksin dan diberikan barcode. Kemudian kita klik informasi ternak, scan AirTag. Oke, kita ambil sapi 1 ekor sementara. Oke. Nah, dengan sendirinya muncul dengan sendirinya. Jadi ketika barcode udah terkopi langsung muncul di sini nama AirTag-nya, nomor AirTag segala macam aktif. Jantan, limosin jenisnya, data pemiliknya, nama Jupri, Kelurahan Cikunir, Jagamulia, Bekasi Selatan. Ini vaksinasinya, vaksin yang udah divaksin, jenis vaksinnya. Ini semua sapi kita sudah terdeteksi dan terkoneksi sama Kementerian Peternakan Kota Bekasi dan Indonesia. Jadi seluruh sapi-sapi di BBS ini semua sudah tervaksin dan terkoneksi. Jadi bukan hanya sekedar barcode, tapi barcode-nya sudah teridentifikasi. Tinggal nanti kalau ada pelanggan datang, mana buktinya, tinggal dia buka aplikasinya identik PKH, kemudian tinggal dia foto barcode-nya, setiap sapi akan muncul jenis sapinya, nama peternaknya, dan vaksinnya. Sehingga itu menjamin keamanan si pengorban untuk antisipasi PMK. Nah, inilah salah satu mungkin respon kami terhadap para pemakai hewan peliharaan peternakan itu. Ini muncul kiri nanti.